Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ibu Wagiati. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan atau menyampaikan informasi secara tepat. Dengan kalimat yang efektif, gagasan yang diungkapkan atau informasi yang disampaikan oleh penulis atau pembaca dapat dipahami secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dalam tulisan akademik seperti dalam makalah atau skripsi, kalimat yang digunakan haruslah kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif memiliki beberapa ciri, dan di antara ciri-ciri tersebut berikut adalah ciri-ciri yang harus benar-benar Anda pahami. Baik, ciri yang pertama adalah bahwa setiap kalimat harus memiliki subjek yang jelas. Artinya, kalimat yang tidak bersubjek bukanlah kalimat yang efektif. Di dalam karya tulis mahasiswa sering dijumpai kalimat yang tidak bersubjek. Contoh, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Kalau kita analisis kalimat ini, dalam pengumpulan data adalah keterangan, menggunakan adalah predikat, dan teknik wawancara adalah objek. Jadi kalimat ini tidak bersubjek. Sebenarnya ada cara lain untuk mengecek apakah sebuah kalimat itu bersubjek atau tidak, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan apa atau siapa terhadap predikat. Misalnya untuk kalimat ini kita bisa mengajukan pertanyaan apa yang menggunakan teknik wawancara, tidak ada jawabannya. Atau siapa yang menggunakan teknik wawancara, juga tidak ada jawabannya. Jadi kalimat ini tidak bersubjek. Ada beberapa cara untuk memperbaiki kalimat ini. Cara yang pertama adalah sebenarnya kalimat ini memiliki subjek, tetapi subjeknya tidak jelas karena penggunaan kata depan dalam di depan subjek. Oleh karena itu, perbaikan yang pertama adalah hilangkan saja kata depan dalamnya, sehingga kalimatnya menjadi pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Kita ajukan pertanyaan, apa yang menggunakan teknik wawancara? Jawabannya adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data berfungsi sebagai subjek. Cara yang kedua, kita biarkan kata depan dalam mengawali kalimat, sehingga dalam pengumpulan data, lalu predikatnya kita ubah menjadi bentuk pasif, yaitu menjadi digunakan, lalu teknik wawancara. Dengan susunan seperti ini, maka dalam pengumpulan data berfungsi sebagai keterangan, digunakan sebagai predikat, dan teknik wawancara menjadi subjek. Kita cek apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Jawabannya adalah teknik wawancara. Jadi di dalam kalimat pasif yang didahului oleh keterangan kemudian predikat pasif, maka subjek akan tergeser ke belakang. Cara yang ketiga, kita biarkan kata depan dalam mengawali kalimat, sehingga dalam pengumpulan data lalu kita sisipkan kata yang kira-kira bisa berfungsi sebagai subjek, misalnya kata penulis, lalu predikatnya menggunakan dan disusul dengan teknik wawancara. Dengan susunan seperti ini, maka dalam pengumpulan data keterangan, penulis adalah subjek, menggunakan predikat, dan teknik wawancara adalah objek. Kita cek dengan pertanyaan tadi, siapa yang menggunakan teknik wawancara? Jawabannya adalah penulis. Baik, contoh berikutnya kalimat yang tidak bersubjek, dan ini sering sekali kita jumpai di dalam karya tulis mahasiswa ya. Misalnya, menurut Krida Laksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Di sini ada kata menurut dan ada kata menyatakan. Kita cek ada tidak subjek dalam kalimat ini dengan mengajukan pertanyaan misalnya siapa.
siapa yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer? Jawabannya tidak ada. Nah, untuk kalimat ini kita bisa memperbaikinya dengan dua cara. Pertama, kita hilangkan kata depan menurut, sehingga langsung saja Krida Laksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Kita cek siapa yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Jawabannya adalah Krida Laksana. Jadi Krida Laksana adalah subjek. Cara yang kedua, kita biarkan kata depan menurut mengawali kalimat ini. Jadi menurut Krida Laksana, lalu kata menyatakan bahwa kita hilangkan. Jadi langsung kita susul bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Kita cek dengan pertanyaan, apa menurut Krida Laksana? Jawabannya adalah bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Baik, itu contoh kalimat yang tidak jelas subjeknya. Berikut adalah bahwa kalimat itu harus memiliki predikat yang jelas. Jadi sebuah kalimat selain harus memiliki subjek yang jelas, juga harus memiliki predikat yang jelas. Sebenarnya secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kalimat tidak jelas predikatnya. Yang pertama, kalimat tersebut memang tidak memunculkan predikatnya. Ya, itu bisa kita lihat pada contoh kalimat 1. Penelitian ini untuk memperoleh data tentang mata pencaharian masyarakat pedalaman. Penelitian ini subjek untuk memperoleh, dan ke belakang seterusnya itu adalah langsung keterangan. Jadi predikatnya tidak dimunculkan. Faktor yang kedua adalah sebenarnya kalimat tersebut memiliki predikat, tetapi predikatnya menjadi tidak jelas karena pemakaian kata yang bukan pada tempatnya. Contoh, data yang telah diklasifikasikan tersebut yang dianalisis dengan menggunakan teori relasi makna. Nah, kalau kita perhatikan benar-benar, kalimat ini sepertinya belum selesai. Nah, jadi kalimat ini mulai dari kata data sampai kata makna semuanya adalah subjek. Dan ini disebabkan karena pemakaian kata yang di depan kata dianalisis. Nah, jadi kita masih menunggu apa kelanjutan dari kalimat ini. Ya. Nah, untuk memperbaiki kalimat-kalimat ini, untuk kalimat yang pertama, karena memang kalimatnya tidak memunculkan predikat, maka kita tinggal memunculkan predikatnya yang kira-kira sesuai untuk kalimat ini. Misalnya, penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan baru untuk memperoleh data tentang mata pencaharian masyarakat pedalaman. Nah, cara perbaikan untuk kalimat yang kedua, karena penyebabnya adalah penggunaan kata yang bukan pada tempatnya, maka kita tinggal menghilangkan kata yang tersebut. Sehingga kalimatnya menjadi data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori relasi makna. Jadi data yang telah diklasifikasikan tersebut adalah subjek, dianalisis adalah predikat. Baik, itu ciri kalimat yang tidak jelas predikatnya beserta perbaikannya. Baiklah, ciri yang ketiga adalah bahwa kalimat itu harus hemat. Yang dimaksud dengan kehematan adalah kita tidak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Untuk menjaga kehematan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Contoh, setelah makalah ini diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Ini merupakan kalimat majemuk. Bagian yang pertama adalah anak kalimat, dan bagian yang kedua adalah induk kalimat. Subjek anak kalimat sama dengan subjek induk kalimat, yakni makalah ini. Nah, untuk menjaga kehematan, salah satu subjek harus kita hilangkan. Tapi jangan salah menghilangkan subjek. Subjek yang mana yang harus kita hilangkan? Nah, yang harus kita hilangkan adalah subjek pada anak kalimat. Yang mana anak kalimat?
Anak kalimat adalah bagian kalimat yang didahului oleh konjungsi. Jadi untuk kehematan, kalimat ini kita perbaiki menjadi setelah diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Jadi sekali lagi, subjek pada anak kalimat kita hilangkan. Cara yang kedua adalah tidak menjamakan kata yang bermakna jamak. Di dalam bahasa Indonesia ada banyak kata yang sudah bermakna jamak. Misalnya kata banyak, kata seluruh, kata para, atau misalnya kata hadirin dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah menggunakan kata yang sudah bermakna jamak, maka kata benda yang mengikutinya tidak usah dijamakan kembali. Contoh, semua teori-teori tersebut akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Semua teori-teori, semua sudah jamak. Teori-teori juga jamak. Nah, jadi ini tidak hemat. Maka perbaikannya kita pilih salah satu. Kalau teorinya mau kita ulang, maka semuanya dihilangkan. Jadi teori-teori tersebut. Tapi kalau kita mau pakai semua, maka teorinya tidak usah diulang. Jadi semua teori. Jadi pilihannya adalah semua teori atau teori-teori. Baik, cara yang ketiga adalah menghilangkan kata yang bersinonim. Kata yang bersinonim adalah kata yang maknanya sama atau hampir sama. Ada banyak kata yang bersinonim yang sering disandingkan di dalam sebuah kalimat. Misalnya adalah merupakan, demi untuk, agar supaya, sangat, sekali, dan seterusnya. Nah, untuk menjaga kehematan sebaiknya hal itu tidak kita lakukan. Contoh, objek penelitian ini diperluas disebabkan karena data yang terkumpul belum mencukupi. Disebabkan karena. Disebabkan itu bersinonim dengan karena. Karena itu untuk kehematan kita pilih salah satu. Mau pakai disebabkan atau mau pakai karena. Sehingga misalnya objek penelitian ini diperluas karena data yang terkumpul belum mencukupi. Ya. Baik, cara yang keempat adalah menghilangkan kata superordinat pada kata yang merupakan hiponiminya. Kata superordinat adalah kata yang maknanya mencakup kata-kata lain yang merupakan bawahannya. Misalnya kata bunga adalah superordinat. Kata bawahannya atau hiponiminya misalnya mawar, melati, anggrek, dan seterusnya. Nah, untuk menjaga kehematan, maka kita tidak usah menyebutkan kata superordinatnya. Contoh, pengambilan data dilakukan pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021. Tanggal 1. 1 itu pasti tanggal ya. Bulan Agustus. Agustus pasti menyatakan bulan. Tahun 2021. 2021 pasti menyatakan tahun. Maka untuk menjaga kehematan, kita hilangkan kata yang merupakan superordinatnya. Jadi kita cukup mengatakan pengambilan data dilakukan pada 1 Agustus 2021. Cara yang terakhir adalah menghilangkan kata saling pada kata kerja resiprokal. Kata kerja resiprokal adalah kata kerja yang dilakukan secara berbalas-balasan. Pada kata kerja tersebut terkandung makna saling. Contoh, hidup saling tolong-menolong merupakan salah satu tradisi masyarakat pedesaan. Pada kata tolong-menolong terkandung makna saling. Oleh karena itu, untuk menjaga kehematan, kita pilih salah satu. Kalau kita mau pakai kata saling, maka tolong-menolong tidak usah diulang. Jadi cukup saling menolong. Tapi kalau kita mau pakai kata tolong-menolong, maka kata saling tidak usah dipakai. Jadi pilihannya adalah saling menolong atau tolong-menolong. Baik, ciri yang berikutnya adalah kalimat tidak boleh ambigu. Kalimat yang ambigu adalah kalimat yang memiliki makna lebih dari satu.
kalimat yang ambigu bukanlah kalimat yang efektif karena tidak mampu menyampaikan informasi secara tepat. Nah, contoh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan tidak mengerti dan peduli terhadap masalah politik. Ini susunan kata tidak mengerti dan peduli terhadap masalah politik ambigu karena bisa berarti tidak mengerti dan tidak peduli, tetapi bisa juga berarti tidak mengerti tetapi peduli. Jadi, kalimat ini bisa berarti sebagian besar informan tidak mengerti dan tidak peduli terhadap masalah politik. Tapi bisa juga berarti sebagian besar informan tidak mengerti tetapi peduli terhadap masalah politik. Kedua susunan itu jelas berbeda maknanya. Contoh berikutnya kalimat yang ambigu adalah berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pembangunan gedung perkantoran baru akan dilaksanakan pada awal 2022. Pada kalimat ini, kata baru bisa mengacu ke kiri, yakni ke gedung perkantoran, sehingga menjadi gedung perkantoran baru. Tapi bisa juga kata baru ini mengacu ke kanan, ke akan dilaksanakan, sehingga menjadi baru akan dilaksanakan. Jadi kalimat ini bisa berarti pembangunan gedung perkantoran baru akan dilaksanakan pada awal 2022. Tetapi bisa juga berarti pembangunan gedung perkantoran baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Kedua kalimat ini juga jelas berbeda maknanya. Baik, ciri yang berikutnya adalah bahwa kalimat harus logis. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide kalimat yang dinyatakan melalui pilihan kata dan susunan kalimat harus dapat diterima oleh akal sehat. Jadi sebuah kalimat selain harus benar secara tata bahasa atau harus gramatikal, juga harus logis, harus masuk akal, ya. Contoh, pembangunan jembatan di kecamatan yang kami teliti akan dibangun tahun depan. Kalau kita perhatikan benar-benar, inti subjek kalimat ini adalah pembangunan dan predikatnya adalah dibangun. Jadi apakah logis pembangunan dibangun? Yang logis itu adalah pembangunan dilaksanakan, dilakukan, atau dimulai. Dan yang dibangun adalah jembatan misalnya, rumah, atau misalnya gedung perkantoran. Nah, jadi kalimat ini tidak logis, ya. Cara memperbaikinya bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama, pembangunan jembatan di kecamatan yang kami teliti akan dilaksanakan atau dilakukan atau dimulai tahun depan. Jadi pembangunan akan dilaksanakan, ya. Nah, cara yang kedua adalah jembatan di kecamatan yang kami teliti akan dibangun tahun depan. Jadi jembatan akan dibangun. Nah, itu logis, ya. Nah, contoh lain kalimat yang tidak logis adalah seperti berikut. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini selesai penulis susun. Kalimat ini tidak logis karena apakah mungkin hanya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah skripsi dapat diselesaikan? Ya. Kita tahu bahwa sesuatu itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi karena kehendak yang di atas, karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nyatakanlah hal itu dengan kalimat yang logis, dengan kalimat yang bernalar. Misalnya, puji dan syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya skripsi ini dapat diselesaikan. Jadi, skripsi ini dapat diselesaikan atas kehendaknya,
atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah adik-adik mahasiswa, berdasarkan uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berbahasa ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Silakan Anda mau pilih yang mana, yang penting pilihan kita adalah benar. Jadi jangan memilih yang salah ya. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang kalimat yang efektif di dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Selamat menulis dan menulislah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.